Siap memecahkan teka-teki rumit? Hati-hati, kalau kamu jawab ya, artinya kamu setuju IQ-mu dites. Masih mau lanjut? Kalau begitu, ambil pulpen dan kertas untuk menulis jawabanmu. Kalau sedikitnya ada 9 yang benar, artinya kamu juara teka-teki sebenarnya. 1. Menyeberang sungai. Seorang pria memanggil anjingnya dari seberang sungai. Anjing itu berhasil menyeberang sungai tanpa basah sedikit pun. Tapi, binatang itu tidak menggunakan perahu atau jembatan. Bagaimana mungkin? Saat itu musim dingin, jadi sungainya beku. 2. Kemalangan sang penyanyi. Suatu ketika, seorang penyanyi terkenal diundang tampil di konser. Brianna merekam album pertamanya hanya 6 bulan yang lalu, tapi sudah punya jutaan penggemar di seluruh dunia. Begitu gilirannya tiba, penonton sangat antusias. Tapi Brianna tidak pernah naik ke atas panggung. Dia ditemukan tergeletak di lantai ruang riasnya. Tak sadarkan diri. Saat polisi tiba, mereka menanyakan 3 penyanyi lainnya yang tampil hari itu. Kata Camilla, aku ini pendatang baru di dunia hiburan. Jadi, aku menemuinya untuk meminta nasihat. Tapi, aku tidak memukulnya. Scarlett berkilah. Adik laki-lakiku adalah penggemar Brianna selama bertahun-tahun. Aku malah meminta tanda tangannya untuk adikku. Lalu Sophia bilang pada polisi, aku tidak menemui Brianna. Aku terlalu gugup keluar dari ruang rias sebelum naik ke atas panggung. Siapa yang memukul Brianna? Pelakunya Scarlett. Dia bilang, adik laki-lakinya telah menjadi penggemar Brianna selama bertahun-tahun. Tapi penyanyi malang ini baru merekam lagu pertamanya 6 bulan yang lalu. 3. Orang yang sangat jenius. Jack adalah asisten di laboratorium yang dipimpin oleh profesor terkenal. Seluruh dunia percaya kalau si profesor adalah seorang jenius. Suatu hari, Jack mendapati si profesor menciptakan virus yang dapat menginfeksi semua orang di bumi. Jack menunggu sampai si profesor keluar laboratorium dan buru-buru membuka komputernya untuk mencari informasi tentang penempel virus ini. Sayangnya, komputer ini dilindungi dengan kode rahasia. Bisakah kamu membantu Jack? Kata sandinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka ini diletakkan bersama dengan pantulan cerminnya. Karenanya, Jack harus menutup setengah dari tiap-tiap simbol tersebut. 4. Pencuri di kantor. Kamu kembali dari makan siang dan sadar ada orang yang mencuri uang Rp300.000 dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Henry, Jackson, dan Victoria. Saat kamu bertanya pada mereka, Mila bilang dia tidak mengambilnya. Henry yakin kalau Jackson yang mengambil uang itu. Jackson menyahut, enak saja, Henry yang bohong. Lalu Victoria bilang, Mila yang jujur. Hanya satu dari mereka yang berbohong. Siapa yang mencuri uangmu? Mila. Dia, Henry, dan Victoria berbohong, sementara Jackson berkata jujur. Kalau ada seseorang yang mencuri Rp300.000 darimu, kemungkinan lebih dari 1 orang berkata jujur. 5. Bintang yang cantik. Suatu hari, seorang detektif dan asistennya bepergian melewati hutan. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam. Mereka makan, mendirikan tenda, dan tertidur. Saat mereka terbangun tengah malam, sang asisten melihat ke langit dan bilang, bintangnya cantik sekali. Lalu, apa maksudnya? Tanya rekannya. Melihat posisi bintangnya, sekarang sekitar tengah malam. Si detektif menjawab, ya, dan aku menyadari ada sesuatu yang beda. Apa yang dia lihat? Tenda mereka telah dicuri. 6. Pemandu safari. Kamu sampai di Afrika untuk mewujudkan mimpimu dan bersafari. Hal pertama yang harus dilakukan, kamu harus memilih pemandu berpengalaman. Mark bilang, saya sudah bekerja sebagai pemandu safari selama bertahun-tahun. Saya selalu membawa daging mentah untuk menarik perhatian badak mendekat ke mobil. Adam ingin kamu memilihnya. Saya tahu tempat keluargaku Daniel tinggal. Mereka baru saja punya bayi, dan kamu akan dapat mengelus bayinya. Anthony bilang,
Aku punya mobil jeepku sendiri yang dilengkapi banyak alat keren. Kita juga bisa berkendara di permukaan yang ekstrim. Siapa yang harus kamu pilih? Badak adalah hewan herbivora, jadi mereka tidak akan pernah makan daging. Kuda Nil termasuk binatang yang kurang ramah di Afrika. Mereka tak mau didekati dan agresif. Pilihlah Anthony, dia punya mobil yang kuat. 7. Koper yang hilang. Seorang pebisnis kaya bepergian naik kereta super cepat. Dia punya kebiasaan aneh. Saat bepergian, dia menyimpan uang tunainya dalam koper. Kereta tersebut melewati area berbukit dengan banyak terowongan. Begitu kereta tersebut melewati salah satu terowongan, si pebisnis menyadari kopernya hilang. Hanya ada 4 penumpang lain di gerbong itu. Matthew bilang dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia baru saja putus dari pacarnya dan sangat sedih. Joseph menjelaskan dia baru beli novel yang dinanti-nantikan, karya penulis favoritnya di stasiun. Dan saat itu, dia asik membaca. Zoe bilang dia menghirup banyak asap yang berasal dari kereta di stasiun, dan dia jadi batuk-batuk karenanya. Sedangkan Ellie mengaku dia tidur sambil memakai penutup mata. Jadi, bisakah kamu menebak siapa yang mengambil koper pebisnis tadi? Pelakunya, Zoe. Kereta api super cepat yang modern pakai listrik, jadi tidak mengeluarkan asap. 8. Anak perempuan. Ketika seorang pria diminta untuk menggambarkan anak perempuannya, dia bilang, semua berambut pirang, kecuali 2. Semua berambut coklat, kecuali 2. Semua berambut merah, kecuali 2. Berapa anak perempuan yang dimiliki pria ini? Hanya 3, berambut pirang, coklat, merah. 9. Nilai sebuah benda. Ketika masih baru, harganya murah. Begitu menua dan sudah dipakai, nilainya bisa ratusan juta, bahkan miliaran dolar. Apakah itu? Kanvas. Nilainya 0 hingga menjadi lukisan. 10. Kontestan palsu. Ada kontes kecantikan wanita internasional di Bali. Tepat sebelum acaranya dimulai, penyelenggara menemukan bahwa beberapa pesertanya adalah laki-laki. Ayo kita lihat ruang rias para peserta. Di antara peserta ini ada 1 laki-laki. Yang bawa pisau cukur pastinya pria. Maaf Bung, seorang wanita tak akan punya jakun. Wanita ini pakai wig. Dia tiba di kompetisi pakai baju dan sepatu pria. Peserta nomor 7, ukuran kakinya terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Tangannya juga berbulu lebat. 11. Kunci duplikat. Suatu hari, seorang pemilik toko elektronik tiba di tokonya dan melihat berangkasnya terbuka. Semua uangnya dicuri. Saat detektif tiba, si pemilik toko menjelaskan kalau kunci berangkasnya ada di gantungan kunci yang sama dengan kunci truknya. 2 pegawainya, Andrew dan Ryan, memakai truknya dan punya akses ke semua kunci. Tapi, mereka selalu mengembalikannya. Detektif menanyakan kedua sopir tersebut. Ada orang yang menjebol berangkas toko kemarin. Apa yang kamu tahu tentang ini? Andrew bilang, saya tidak bikin duplikat kuncinya. Saya malah tidak tahu mana yang harus diduplikat. Ryan menambahkan, saat saya harus menyetir ke suatu tempat, si bos selalu kasih banyak kunci. Saya tahu salah satunya kunci berangkas, tapi saya tidak pernah masuk ke kantor bos. Detektif langsung tahu siapa pelakunya. Bisakah kamu menebaknya? Andrew yang mencurinya. Saya tidak bikin duplikat kuncinya. Saya malah tidak tahu mana yang harus diduplikat. Detektif tidak menyebutkan kunci duplikat yang dipakai menjebol berangkas. Lalu, dari mana Andrew tahu soal ini? 12. Saudara perempuan dan laki-laki.
Seorang gadis punya banyak saudara laki-laki yang jumlahnya sebanyak saudara perempuannya. Tapi, setiap saudara laki-lakinya hanya punya saudara laki-laki yang jumlahnya setengah dari jumlah saudara perempuan yang dimilikinya. Berapa jumlah kakak beradik di keluarga itu? Ada 4 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. 13. Konsep yang sukar dipahami. Apa yang manusia belum pernah lihat, tidak pernah berlalu, tetapi selalu akan ada. Besok. 14. Benda misterius. Benda ini jarang disentuh, tapi sering dijaga. Dan kalau kamu pintar, kamu akan memakainya dengan baik. Apa itu? Lidahmu. 15. Terlalu besar untuk panci. Benda apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam panci? Tutupnya. 16. Pada suatu malam yang dingin. Kamu tersesat di hutan di malam yang dingin. Kamu sadar kalau tak ada satupun yang bisa menghangatkanmu. Ada 3 pilihan. Tetap berada di posisimu dan minta bantuan. Terus berjalan sampai keluar dari hutan. Atau terus berjalan sambil sesekali beristirahat, duduk di salju, dan menutupi dirimu dengan sedikit ranting pohon. Mana yang harus kamu pilih? Kalau diam di suatu tempat, kamu akan langsung kedinginan. Duduk di salju selama istirahat juga bukan ide bagus. Ranting pohon tidak akan menghangatkanmu. Malah, kamu bisa tertidur dan tidak bangun lagi. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah terus berjalan. 17. Hanya satu tangan. Apa yang bisa dipegang dengan tangan kananmu, tetapi tidak dengan tangan kirimu? Siku kirimu. Ya, aku serius. Jadi, bagaimana hasilnya? Beritahu di komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.